Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh binasepuh, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah salat maghrib dan insya Allah salat isya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, zikir, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bangsa Indonesia telah merdeka selama 79 tahun. Tentunya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Syukur kenikmatan itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Mensyukuri nikmat itu tidak cukup hanya dengan syukuran ya. Jadi kadang-kadang banyak di antara kita yang masih salah paham tentang syukur nikmat. Kita selama ini sudah mengucapkan alhamdulillah memang, tetapi itu belum cukup untuk dikatakan kita sudah bersyukur. Atau mungkin kita biasa sudah mengadakan syukuran, tetapi syukuran itu pun belum cukup dianggap kita sudah bersyukur. Makanya di dalam beberapa kajian Islam, mensyukuri nikmat itu paling tidak dengan 3 hal. Yang pertama, syukur bil qalbi, syukur dengan hati, meyakini betul bahwa nikmat-nikmat ini bersumber dari Allah. Kalau dalam konteks kemerdekaan Indonesia berarti meyakini betul bahwa kemerdekaan ini adalah bersumber dari Allah. Mohon maaf hadirin hadirat, ini kelihatan sederhana tapi banyak di antara kita yang sering lupa, Pak. Bahwa nikmat-nikmat itu sumbernya dari Allah. Sering kita banyak yang lupa. Contoh begini Bapak Ibu. Betapa banyak orang kita kalau menjelang pensiun bingung. Kenapa bingung? Seolah-olah kalau sudah pensiun, rezekinya juga pensiun. Loh, ini kan keliru pemahaman seperti ini. Berarti dia lupa bahwa sumber rezeki yang sebenarnya itu adalah dari Allah. Ya.
Tapi ngapunten, bukan berarti terus kita enak-enakan nggak usah usaha, tidak. Usaha tetap wajib, tapi meyakini bahwa nikmat itu sumbernya dari Allah, itu harus. Ini syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Nah yang kedua, syukur bil lisani, syukur dengan lesan. Bentuknya apa? Ya tadi, alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Kok jangankan kebaikan Bapak Ibu, yang menurut kita itu jelek, itu pun kita diajarkan tetap alhamdulillah Pak. Loh ini kan hebatnya ajaran Islam itu di sini Pak. Jadi saya ulang, jangankan kenikmatan, jangankan kebahagiaan, kesusahan atau hal-hal yang tidak enak pun kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Cuman bedanya kalau nikmat, kesenangan, kebahagiaan, alhamdulillahilladzi tatimus sholihat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah ini kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau yang tidak enak itu kita diajarkan tetap alhamdulillah, tapi ditambahi alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apapun tetap alhamdulillah. Ya, banyak orang ngapunten tidak tahu bahwa alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji bagi Allah, yang maksudnya alnya itu kalau dalam tata bahasa Arab Pak, itu namanya al-lil istihroq, al yang menghabiskan. Makanya di dalam terjemah itu kan segala puji, itu secara tata bahasa Arab itu alnya maknanya al-lil istihroq. Artinya apa? Tidak ada pujian satupun kecuali miliknya Allah. Loh ini juga sederhana Bapak Ibu, tapi sering kita ini lupa. Kok kelihatan ada orang kaya, lupa bahwa kekayaan itu dari Allah dan tentunya Allah lebih kaya dari dia. Ini kita kan sering lupa seperti itu. Ada orang pinter gitu, kita puji dia, hebat dia ya, hebat. Lupa bahwa kalau dia hebat, Allah berarti lebih hebat. Nah sehingga syukur bil lisan, syukur dengan lisan, itu paling tidak zikir kepada Allah minimal alhamdulillah itu. Minimal alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekali lagi, kalau sudah kita mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada satu pujian pun yang tidak dimiliki oleh Allah. Wong namanya sudah menghabiskan ya Pak, berarti semuanya ada. Apapun itu, kalau kita berhadapan dengan teknologi yang canggih umpama, oh canggih teknologi ini, hebat ini, maka sebenarnya Allah lebih hebat daripada teknologi itu. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi apapun kita melihat sebuah kelebihan, Allah lebih lagi dari itu. Ini syukur bil lisan. Nah kemudian yang ketiga hadirin hadirat, syukur yang terpenting lagi adalah syukur bil fi'li. Kalau tadi syukur bil qalbi, syukur bil lisani, yang ketiga ini syukur bil fi'li, syukur dengan tindakan. Syukur dengan perbuatan. Artinya apa? Diberi nikmat Allah, ayo kita gunakan nikmat Allah itu di jalan yang benar. Itu syukur bil fi'li, dengan tindakan perbuatan kita. Ya ujung-ujungnya ringkasnya adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ujung-ujungnya ke sana. Yang sering kita maknai takwa itu ya di situ. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu syukur bil fi'li. Nah, apapun itu, contoh begini, kita bisa beli mobil umpama, maka syukur bil fi'li ya kita gunakan mobil kita di jalan yang benar. Kita kok bisa beli baju baru umpama, maka kita gunakan baju kita itu di jalan yang benar. Itu syukur bil fi'li. Kok kita mendapatkan promosi jabatan umpama,
maka syukur bil fi'linya kita gunakan jabatan kita di jalan yang benar. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kelihatannya sederhana, tapi banyak di antara kita yang sering lupa. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat, ketika kita bawa ke dalam konteks kemerdekaan Indonesia, maka merdekanya Indonesia itu adalah nikmat dari Allah. Karena nikmat dari Allah harus kita syukuri. Dalam Quran itu Bapak Ibu, bolak-balik Allah itu mengingatkan kita kalau kita ini kurang bersyukur, Pak. Bolak-balik itu saya amati betul, bolak-balik Allah ngendikan begitu. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Dalam tata bahasa Arab qalilan itu mubalaghah, itu sigot mubalaghah, menekankan, fa'ilun, qalilun. Ya. Sedikit sekali kalian bersyukur. Dan itu enggak cukup sekali Allah ngendikan begitu, berulang-ulang. Atau dalam ayat yang lain, walakinna aktsaron nasi la yashkurun, tetapi banyak di antara manusia yang tidak bersyukur. Ini juga tidak sekali Allah ngendikan begitu, Pak, dalam Quran. Atau dengan redaksi yang lain, walakinna aktsarohum la yashkurun, tetapi banyak di antara mereka yang tidak bersyukur. Makanya kadang saya berpikir begini Bapak Ibu, lah iya kene iki wis ngomong alhamdulillah iku bolak-balik. Loh kita ini Pak, kalau mau menghitung berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah, itu bolak-balik. Dalam sholat saja itu kan pasti ada itu alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah mesti ada. Ya. Belum lagi kalau kita habis sholat kadang-kadang baca alhamdulillah itu 33 kali. Belum lagi ketika melihat ada nikmat bagi kita, kita ucapkan alhamdulillah. Bolak-balik kita mengucapkan alhamdulillah. Loh tapi kenapa Allah kok bolak-balik juga mengatakan kalian itu sedikit sekali bersyukur? Ya. Makanya kadang yang tadi saya bilang, saya berpikir ada apa dengan cara syukur kita? Oh berarti mungkin cara syukur kita ini masih bil lisani saja, masih hanya dengan lesan. Lesannya alhamdulillah, tapi atine kadang kurang mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Atau mungkin lesannya alhamdulillah, tapi perbuatannya justru tidak sesuai dengan aturan Allah. Jangan-jangan begitu. Sehingga mari nikmat-nikmat itu kita syukuri, dan janjinya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini mau bersyukur, maka sungguh nikmat itu akan ditambah. Ini dalam tata bahasa Arab, Pak. Menarik ini sebenarnya kalau kita kaji. La azidannakum, lamnya itu lam taukid. Artinya sungguh. Zidan la azidannakum, dannakum, nunnya itu juga nun taukid, artinya sungguh. Maka kalau umpama boleh Pak, ini sungguhnya diulang 2 kali. Sungguh, sungguh nikmat itu aku tambah. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa seperti itu. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat itu akan ditambah, itu aja. Tapi kalau kita mengkaji dari sisi tata bahasa Arab, ini maknanya sungguhnya itu diulang, ditegaskan lagi. Artinya apa? Bahwa janji Allah bahwa kalau kita mau bersyukur, nikmat itu ditambah. Itu sebuah janji yang betul. Ya. Dan tidak layak untuk kita ragukan. Nah, kita tarik ke konteks keindonesiaan, merdeka Indonesia ini. Maka apa di antara yang harus kita lakukan? Ya merdeka segalanya. Masuk merdeka hanya sekedar seremonial saja. Hanya sekedar baris berbaris saja. Bukan berarti nggak boleh, harus, itu harus. Tetapi jangan terjebak hanya ke situ. Jangan terjebak hanya seremonial, formalitas. Formalitas silahkan, seremonial silahkan. Tapi ada substansi yang harus kita wujudkan bentuk syukur kita atas kemerdekaan Indonesia.
Itu yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, Pak. Kadang-kadang mohon maaf ini, akhir-akhir ini yang namanya karnaval itu bentuknya aneh-aneh, Pak. Nggak tahu kalau di daerah sini ya. Di desa-desa itu kadang-kadang aneh-aneh bentuk karnaval. Kalau zaman dulu di desa itu ya menarik, mungkin orang-orang bikin apa itu kolosal gitu ya, apa bagaimana penderitaan para pejuang dulu. Dulu kalau karnaval kayaknya begitu, Pak. Nah, sekarang enggak ya, long karnaval kok ya joget-jogetan, dangdutan, banter-banteran son ya. Lu di mana letak syukurnya itu loh, Pak? Kalau kita pikirkan seperti itu. Ngapunten kalau panjenengan berbeda dengan saya, tapi kalau saya berpikir, lu di mana letak syukur kita ini atas kemerdekaan yang diberikan Allah pada kita? Konteksnya saja atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala kan. Lah kok joget-joget sampai kemudian apa ngapunten di beberapa daerah sampai sambil minum-minum itu, Pak, minuman keras. Loh kalau seperti itu kan ya inna adzabi lasyadid gitu. Itu bukan syukur tapi wala in kafartum itu, Pak. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, Allah memberikan warning pada kita, inna adzabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Makanya kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan ngapunten ini bahasa introspeksi loh ya, jangan terus kemudian dianggap oh ini jelek-jelekan seseorang, enggak, tapi kita semuanya punya hak. Kita semua bangsa Indonesia, warga negara Indonesia punya hak untuk menjadikan bangsa kita menjadi yang terbaik, yang senyaman mungkin ya. Sehingga ketika kita bicara kemerdekaan Indonesia, maka harus kita syukuri dengan cara yang baik ya. Termasuk merdeka dari kemiskinan ini yang menjadi titik kita Bapak Ibu, inti dari kajian kita sebenarnya. Jadi merdeka bukan sekedar seremonial, tapi bagaimana rakyat kita. Kita boleh bangga dengan kemerdekaan, tapi kalau kemudian masih banyak kemiskinan, letak kebanggaan kita di mana? Bukan berarti nggak boleh bangga, silahkan, tapi jangan terus bangga dok. Tapi wujudkan bagaimana kita ini betul-betul merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan. Ya, termasuk kebodohan ini bukan kemudian ya semua orang harus pinter secara level pendidikan yang paling tinggi, tidak, tetapi minimal masih banyak kok di antara kita, warga kita ini yang kemudian kurang pendidikan itu masih banyak. Apalagi kemiskinan dan lain sebagainya. Makanya hadirin hadirat di dalam ekonomi Islam, apa di antaranya agar kita ini bisa betul-betul merdeka dari kemiskinan? Pertama ya, konsep dalam ekonomi Islam itu menawarkan membuka kesempatan seluas-luasnya dalam dunia kerja. Ya. Islam itu Masya Allah, panjenengan kalau kaji Pak, ya, panjenengan akan menemukan betapa Islam itu sangat mendorong terwujudnya lapangan pekerjaan. Contoh, ada konsep namanya Ihya'ul Mawad. Di dalam ekonomi Islam ada konsep namanya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah mati. Secara teks memang bicara tanah, tapi kalau secara konteks ya apapun yang bisa menghasilkan itu jangan dibiarkan, Pak. Kalau di dalam konsep Ihya'ul Mawad itu kalau ada tanah kosong jangan dibiarkan kalau memang tanah itu bisa produktif. Di dalam ekonomi Islam begitu, ada konsep Ihya'ul Mawad. Kalau zaman dulu karena tidak ada surat menyurat ini hak miliknya siapa. Zaman dulu Pak, pokoknya kalau ada tanah kosong dikelola maka bisa jadi miliknya. Zaman dulu sebelum ada hak milik dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah menghidupkan tanah mati. Kenapa Islam memerintahkan menghidupkan tanah mati? Biar tanah itu produktif dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
Jadi sekali lagi ini bicara secara tekstual, bicara tanah, tapi secara kontekstual apapun itu yang menghasilkan jangan dibiarkan. Islam mengajarkan begitu, Pak. Termasuk tenaga kerja, termasuk anggota tubuh kita. Loh, kalau kita ini bisa bekerja, nyari yang halal, kenapa harus minta-minta? Ini kan kadang-kadang kita ini prihatin, Pak. Ya memang kalau dihitung secara finansial, keuangan, dihitung-hitung secara matematis, ya menghasilkan, tinggal minta gitu kan. Kelihatannya sedikit, tapi sedikit kali banyak kan jadi banyak, Pak. Ada yang penghasilannya sampai jutaan loh, di atas UMR, Pak. Jadi ada yang meminta-minta yang penghasilannya itu di atas UMR itu ada, Pak. Tapi jangan kemudian ini adalah peluang pekerjaan. Karena Rasulullah tidak mengajarkan minta-minta, Pak. Yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu jangan dimaknai berarti nek njaluk tuh kok ndukure tangane, enggak. Tapi itu bahasa majas, bahasa kiasan. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Tapi sayang banyak di antara kita yang kadang-kadang lupa dengan itu semua. Yang dipikir matematis, ya yang penting menghasilkan. Iya betul, itu tidak haram memang, tidak sampai ke haram. Tetapi kan ya anjurannya Rasulullah tidak begitu. Ya kecuali ngapunten, kecuali kalau memang tenaga sudah tidak kuat, ya karena punya keterbatasan fisik, keterbatasan skill yang sangat dibutuhkan, akhirnya ya terpaksa darurat gitu kan, Pak. Kalau sudah darurat ya kenapa tidak, wong darurat. Tapi darurat itu kan yukot daru bikotaria, ada ukurannya, nggak bisa kemudian sedikit-sedikit darurat. Meminta-minta darurat, tetapi kalau tidak darurat ya jangan minta-minta. Wong masih punya tenaga, Mama. Kan ada itu Bapak Ibu, kadang-kadang saudara-saudara kita yang jane ngono nek cara di desa macul ya sik kuat gitu kan ya. Ya ke sawah ya masih bisa, tapi karena nyari instannya tadi akhirnya minta-minta. Ya baik, jadi dalam ekonomi Islam ya untuk merdeka dari kemiskinan harus kita buka kesempatan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Asbabut tamlik, kalau di dalam bab ekonomi Islam itu ada bab tentang asbabut tamlik atau asbabut tamalluk, sebab-sebab kepemilikan. Apa diantaranya? Ya ada yang ikhtiari, itu bekerja itu. Kalau kita cari di dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali, Pak. Ayat-ayat yang memotivasi kita untuk rajin bekerja, giat bekerja banyak sekali dalam Islam, dalam Quran maupun hadis. Contohnya umpama kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu juga mengajarkan bagaimana agar orang-orang itu betul-betul memperhatikan kehidupan dunia, bekerja, intinya begitu. Atau dalam surah Al-Jumu'ah itu juga ada yang insya Allah sering kita dengar itu dalam surah Al-Jumu'ah ini. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau sudah melakukan perintah Allah berupa ritual sholat, maka kita disuruh oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi, bekerja. Wabtaghu min fadlillah, mencari anugerah Allah, itu bekerja, Pak. Jadi jelas kalau di dalam tafsir Al-Maroghi itu ditegaskan begini, fa idza ataitumus shalah fatafarraqu li ada'i masalihikumud dunyawiyah. Kalau kita sudah sholat menjalankan perintah Allah, maka bekerjalah untuk kemaslahatan duniawi. Ya. Jadi dunia itu jangan dikira nggak penting, Bapak Ibu. Jadi kadang kan masih banyak di antara kita yang salah paham, seolah-olah dunia itu kalah penting dengan akhirat.
Jadi seolah-olah dunia itu nggak penting, padahal dunia itu penting. Dunia dan akhirat ini sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam konteks keislaman ya, itu dunia dan akhirat ini satu kesatuan. Nggak bisa kemudian yang penting dunia, akhirat belakangan, atau kebalikan, yang penting akhirat, dunia belakangan. Nggak bisa. Doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pakai wah itu dan, tidak pakai au atau gitu, tidak. Dan berarti dua-duanya satu kesatuan. Ya. Makanya di sini di dalam tafsir Al-Maraghi, fatafarraqu li adai masalihikum ad-dunyawiyah. Ayo bekerjalah kalian untuk kemaslahatan duniawi. Kenapa? Karena kemaslahatan duniawi itu akan yang fa'ukum fi akhiratikum, punya pengaruh terhadap keakhiratan kita. Betapa banyak Bapak Ibu orang itu sholatnya gak khusyuk gara-gara mikir besok makan apa. Sholatnya gak khusyuk gara-gara mikir SPP anakku ya opo, UKT anakku ya opo, dan seterusnya. Ya. Maka di dalam surah Al-Qasas tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Carilah kebahagiaan dunia, carilah nikmat-nikmat dunia dalam rangka untuk meraih nikmat akhirat. Ya, jadi kalau di dalam tafsir itu begitu. Ini istakmil ma wahabakallah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ya. Istakmil ma wahabakallah min hadzal malil jazil wan ni'mati ta'ilah fi ta'ati rabbika wa taqarrubu ilaihi. Jadi kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia, mencari nikmat-nikmat dunia, yang dari nikmat dunia itu kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Tuhan kita, fi ta'ati rabbika. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, ini menunjukkan ya berarti bekerja itu wajib. Berdaya di bidang ekonomi itu juga wajib. Kok bisa dikatakan wajib? Ya karena memang ini perintah. Yang kebahagiaan dunia itu bisa menjadi wasilah mendapatkan kebahagiaan akhirat. Baik, ini yang pertama. Jadi kita buka lapangan pekerjaan bagi yang punya kebijakan, dan tentunya pemerintah harus bisa menyediakan itu. Yang kedua, di dalam konsep ekonomi Islam, untuk merdeka dari kemiskinan itu ya jangan ada penimbunan, Pak. Maka regulasi tentang larangan penimbunan dan implementasi regulasi larangan penimbunan harus tegas. Loh, kita ini enggak ya, kadang-kadang orang melakukan penimbunan yang luar biasa. Pemerintah yang berwenang kadang-kadang tahu tapi dibiarkan, kadang-kadang, tidak semuanya memang. Ya. Tetapi dalam Islam jelas itu penimbunan yang dalam rangka merusak harga itu dilarang. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dalam Quran sangat tegas itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk kekayaan, yang menghimpun atau menimbun kekayaan tanpa diinfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah. Jadi Allah sudah ngancam, Mbak, penimbunan.
Ngapunten, ngapunten. Ini memang apa nggih, bagi masyarakat menengah ke bawah mungkin ya jaranglah terjadi seperti itu. Tapi masyarakat menengah ke atas, ini bagian dari strategi mereka, Pak. Jadi terutama bahan pokok itu ya, sembako ini. Kalau sudah ditimbun, udah otomatis barang itu jadi langka. Kalau barang itu langka, ya hukum pasar muncul, Pak. Permintaan banyak, ya tawaran sedikit, akhirnya harga naik. Kalau sudah harga naik, sudah baru dikeluarkan barang-barang itu. Ya. Ya sekali lagi biasanya menengah ke atas. Saya biasanya kalau pas audit halal gitu sering melihat itu, Pak. Jadi mereka produksi jalan terus, entah itu harga di pasar mahal atau murah, produksi jalan terus. Kalau harga pasar itu murah, ditahan mereka, tidak mengeluarkan. Tapi kalau harga pasar naik, baru dikeluarkan. Ya. Kalau itu dilakukan dalam rangka merusak harga, jelas itu bentuk kezaliman. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan, ya jangan sampai kemudian harga itu dipermainkan. Makanya di dalam ekonomi Islam itu Bapak Ibu ada larangan tidak boleh nyegat orang desa yang mau jualan ke kota, nyegat di jalan. Kenapa? Dalam rangka harga ini jangan-jangan ada penipuan. Orang desa belum nyampe pasar, belum tahu harga pasar, ya, dicegat di tengah jalan. Itu nggak boleh kalau ada bentuk penipuan. Tapi kalau yang orang dari desa itu sudah tahu harga pasar, ya kenapa tidak masalah. Tapi secara substansinya itu adalah larangan mempermainkan harga. Ya sama dengan kita, jangankan orang desa, wong kita sesama teman umpama atau kita sesama orang kota. Kalau mau beli sesuatu, ya yang jual harus tahu harga pasar berapa, yang beli juga harus tahu harga pasar. Jangan sampai kita jualan sesuatu tapi yang beli nggak tahu harga pasar, akhirnya kita tipu. Atau mungkin kita yang jual juga nggak tahu harga pasar, dan seterusnya. Sekali lagi ini adalah dalam rangka agar ya kemiskinan itu tidak terjadi dalam, ya merdeka dari kemiskinan nanti loh, ya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya di dalam konsep ekonomi Islam, agar kita ini merdeka dari kemiskinan, ya harus ada kebijakan yang betul-betul bisa menjamin distribusi kekayaan secara adil. Mohon maaf Bapak Ibu, di Indonesia ini kan ya ketimpangannya sangat kelihatan, Pak. Antara yang kaya sama yang miskin ini jomplang, Pak. 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai aset rumah tangga 30% lebih. Itu kan jomplang, Pak. 1% itu. 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai lebih dari 30% aset rumah tangga. Loh berarti kan yang 99% hanya punya kira-kira 70%, kurang 60 sekian persen. Coba 1% dia menguasai 3,30 sekian, 31 atau berapa itu, 30 lebih intinya. Anggap aja 30 umpama. 1% dia kuasai 30%, yang 99% hanya 70%. Itu kan jomplang sekali. Padahal di dalam Al-Quran, likaila dulatam bainal aghniya'i minkum, tidak boleh kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Termasuk konsep zakat, infak, sedekah itu juga menghilangkan disparitas ini, ketimpangan ini. Sehingga di dalam konsep ekonomi Islam kan ada zakat. Zakat ini jangan hanya dimaknai zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu ya hanya 3 kilo beras, tapi zakat mal. Zakat mal itu Masya Allah, kalau kita lihat pada beberapa penelitian Pak, ya potensinya sekian triliun,
tapi realisasinya hanya sekian miliar. Kadang-kadang begitu, Pak. Ya. Padahal zakat ini juga dalam rangka itu, likaila dulatam bainal aghniya'i minkum, agar kekayaan itu tidak hanya berputar-putar di antara orang kaya saja. Kalau mama zakat itu, Pak, diberdayakan sebaik mungkin, sudah. Kemiskinan di Indonesia insya Allah akan mudah dientaskan. Ya cuman nggih ngapunten, memang nggak gampang memang, Pak. Apalagi terus terjadi kasus ada lembaga zakat yang yang ngemplang dan lain sebagainya, kan ada itu yang kapan itu kasus itu bikin tidak percaya kita. Akhirnya orang-orang kita banyak yang bagi-bagi zakat secara langsung. Kalau sudah secara langsung, model pemberdayaan ekonominya kurang maksimal. Orang kita diberi uang ya habis, Pak. Ya. Tapi kalau umpama lewat lembaga zakat yang terpercaya, mereka punya program, punya macam-macam lah program pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu mereka sudah matang. Kalau melalui itu, insya Allah lebih akan dampak positifnya lebih akan terasa. Tapi sekali lagi ya memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita kurang percaya pada lembaga zakat ini, yang kadang-kadang menimbulkan kurang maksimalnya pengelolaan zakat. Sudah masuk Isya, Ustaz? Oke, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang merdeka dari kemiskinan dan selalu diridhoi, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami, wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.